Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi, MPD, selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang terhormat Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Sebelum kelas dimulai, Bapak Ibu bisa menghidupkan mic-nya, audionya, agar suara kami terdengar oleh Bapak Ibu. Silakan. Baik. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan Guru Inspiratif Indonesia, kegiatan workshop virtual pengembangan website pembelajaran Google Site menjadi aplikasi Android, di mana malam ini adalah pertemuan terakhir Bapak Ibu. Dan 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung melalui WhatsApp group bersama Bapak Nanan. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya di sana apa saja terkendala atau mohon maaf, kendala apa saja yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya melalui WhatsApp group. Dan ada lagi yang ingin kami sampaikan atau ingatkan kepada Bapak Ibu tentang presensi, materi, atau yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami sudah siapkan dan kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan kami akan kirimkan melalui WhatsApp group. Dan langsung saja kami persilahkan Bapak Ranang Sriadi, SPDGR, untuk menyampaikan pemaparan materinya pada malam hari ini. Silakan Bapak. Baik Mbak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Soehardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama, MPD, yang saya hormati Mbak Sakila, moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pengembangan website pembelajaran Google Site menjadi aplikasi Android. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita di hari yang ketiga secara tatap maya melalui platform Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Google Sites. Di pertemuan yang pertama dan yang kedua kemarin kita sudah membahas mulai dari cara mengakses, mengatur tata letak, dan yang di pertemuan kedua kita sudah mengisi Google Sites dengan berbagai konten seperti teks, gambar, video, lalu produk-produk dari Google seperti dokumen, sheet, dan juga formulir sudah kita praktekkan. Harapannya Bapak Ibu semuanya sudah memulai mempraktekannya, membuat Google Sites dengan yang versi lengkapnya. Karena yang kita jelaskan kemarin itu kita hanya satu halaman, dan dari satu halaman itu nanti bisa kita kembangkan ke halaman-halaman yang lain untuk mengisi konten-kontennya. Untuk pertemuan yang ketiga ini, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Pas sudah muncul, Mbak Sakila? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, di pertemuan yang ketiga ini kita akan fokus dalam pengembangan Google Sites menjadi aplikasi Android. Di mana nanti kalau biasanya sebuah website itu diaksesnya kita melalui browser, melalui tampilan browser, dari memasukkan link, kita ketikkan linknya, atau kita melalui pencarian Google. Nah, saat ini kita kembangkan ini menjadi sebuah aplikasi yang terinstall di handphone kita, di Android kita. Nantinya ketika itu sudah terinstall di Android, itu kan akan menjadi nilai lebih bagi kita sudah memiliki sebuah aplikasi yang di dalamnya konten-konten pembelajaran yang kita ambil dari website. Nah, untuk teknisnya sebenarnya nanti ada beberapa cara ya Bapak Ibu. Namun kita akan mempelajari, kita akan mempraktekkan yang paling sederhana untuk membuat web viewer dari Google Sites tadi menjadi aplikasi yang dapat terinstall di Android. Jadi tampilannya atau sistemnya itu adalah sebagai web viewer. Aplikasi ketika dibuka itu akan mengakses Google Sites-nya seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu, sangat sederhana. Tapi nantinya Bapak Ibu harapannya setelah kita bisa membuat yang sederhana itu, nanti bisa dikembangkan menjadi model-model yang lain aplikasi Android-nya, menjadi yang lebih kompleks dan menjadi tampilan yang
lebih menarik dengan tetap servernya adalah Google Sites-nya, sehingga aplikasinya nanti tidak perlu kita update secara terus-menerus. Namun yang kita update hanyalah Google Sites-nya. Sehingga misalnya aplikasi itu nanti kita bagikan kepada siswa kita, mereka tidak perlu mengupdate aplikasinya atau menginstal kembali. Namun kontennya akan terus update mengikuti update yang kita isi di dalam Google Sites kita. Tentunya Bapak Ibu, Google Sites yang sudah Bapak Ibu buat harus sudah terpublikasi terlebih dahulu. Nah, kemarin sudah kita bahas secara singkat ya Bapak Ibu untuk melakukan publikasinya. Dan di kesempatan ini akan saya ulas secara singkat tentang publikasinya, dan nanti akan kita lanjutkan membuat web view dengan Kodular. Untuk publikasi di Google Sites sendiri, seperti yang kita praktekkan kemarin, kita menggunakan menu publikasikan yang ada di pojok kanan atas yang bersebelahan dengan logo Google kita. Ketika kita sudah mempublikasikannya, kita diminta untuk memasukkan alamat web, yang nantinya ini akan menjadi sebuah domain dari Google Sites kita. sites.google.com view apa nama web kita yang kita ketikkan di atas ini. Sampai ini setuju. Kalau ini sudah digunakan orang lain itu akan merah, sampai cocok. Misalnya bagian-bagian yang umum seperti matematika atau apa itu kan sudah umum. Jadi harus ditambah kata-kata yang lain. Inilah yang namanya domain atau alamat web kita. Inilah yang kita bagikan kepada audiens kita, kepada mahasiswa kita, kepada peserta didik kita. Itulah yang kita bagikan domainnya. Domain inilah nantinya yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi web viewer yang akan kita buat. Dan nantinya saat aplikasi tersebut dibuka, maka otomatis akan mengakses website ini atau domain ini. Lalu kita klik publikasikan. Maka sudah jadi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa dalam pengaturan dari Google Sites kita, kalau kemarin yang bagian draft ini kan dibatasi, berarti kita sendiri yang mengakses. Dan kemarin di pertemuan pertama kita sudah mencoba berkolaborasi, yang di bagian draft ini semua orang yang memiliki link bisa ngedit. Kita kemarin mengedit bersama-sama. Nah, itu untuk draftnya. Kita mengisi konten di Google Sites-nya. Nah, bagi orang yang memiliki domain, yang akan kita bagian domain, pengaturannya ada yang di bawah ini. Situs yang dipublikasikan. Ini harus tersetting publik. Kalau ini tersettingnya privat atau dibatasi, maka domain tadi ketika di bagian orang lain tidak akan bisa dibuka. Nanti ini harus kita cek lagi ya Bapak Ibu ya, agar Google Sites kita memang benar-benar sudah siap dibuka. Dari yang sudah kita publikasikan, kita masih dimungkinkan untuk mengedit kembali, untuk mengulas kembali isinya, untuk melakukan update-update dari isinya. Dan itu nanti bisa kita publikasikan ulang. Dan ketika kita publikasikan ulang, maka domain yang tadi sudah itu tidak akan berubah. Hanya isinya saja yang berubah sesuai yang kita update. Dan juga kita bisa membatalkan publikasi. Kalau publikasi kita batalkan, maka domain tersebut sudah tidak aktif lagi. Itu untuk publikasinya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat web view dengan menggunakan Kodular. Ini Bapak Ibu, apakah sebelumnya pernah menggunakan Kodular atau pernah mendengar atau bahkan sudah pernah menggunakannya? Itu Bapak Ibu boleh memberikan komentar di kolom chat. Karena saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu. Oke, sepertinya belum pernah sama sekali. Belum. Ya, baru pertama dengar. Oke, baik. Nah, mayoritas belum pernah atau baru dengar bahkan yang namanya Kodular. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi Kodular itu adalah sebuah website. Jadi kerjanya online juga Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa kerja di mana saja ringan tanpa harus menggunakan spek laptop yang tinggi. Jadi pakai laptop bisa, laptop apa saja bisa kita membuatnya. Nah, Kodular ini merupakan sebuah layanan website yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Yang di dalamnya itu ada dua opsi, yaitu tanpa melakukan pemrograman, hanya drag and drop, dan juga kita bisa mengkombinasikannya dengan pemrograman yang sederhana. Pemrogramannya itu sudah tersedia semua, Bapak Ibu, program-programnya, kode-kodenya. Tinggal tarik-tarik saja. Misalnya logika matematikanya. Jika diklik ini, maka akan muncul ini. Itu semuanya sudah ada. Tinggal kita tarik saja. Kalau
pemrograman yang manual kan kita harus mengetikkan kode HTML-nya secara manual. Dan di Kodular ini itu hanya drag and drop saja. Menu-menu yang akan kita masukkan tinggal kita tarik. Nah, kayak Google Sheet kemarin lah Bapak Ibu. Menu-menunya tinggal kita tarik ke halaman editornya. Oke. Jadi sebagian besar belum pernah atau bahkan semuanya belum pernah bagi Bapak Ibu yang hadir saat ini. Oke. Nah, ini aplikasinya sangat luar biasa Bapak Ibu jika kita kembangkan untuk membuat aplikasi-aplikasi Android. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus menggunakan menu web view-nya. Nanti diharapannya dari web view itu bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk mengakses Kodular, Bapak Ibu bisa masuk di kodular.io. Ketika kita sudah mengakses kodular.io dari browser kita, maka tampilan awalnya seperti ini. Kodular.io ini ada versi gratis dan ada versi berbayarnya. Namun untuk versi gratis, secara umum dari menu-menu yang ada di dalamnya tidak ada yang dibatasi. Yang dibatasi hanya jumlah proyeknya. Jumlah proyeknya dibatasi sampai 10. Namun bisa dihapus. Jika sudah 10, mungkin dihapus 1, kita membuat proyek yang lainnya. Itu bisa. Jadi sifatnya gratis, berbatas. Namun untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya, nggak ada yang dibatasi untuk versi free-nya. Jadi sangat cukup sekali untuk menggunakan versi free-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengakses, nanti kita klik Create Apps. Nanti kita diminta untuk login. Kita bisa membuat akun, atau kita login saja pakai akun Google, Bapak Ibu. Kita kan sudah punya akun Google yang kita gunakan untuk membuat Google Sheets. Kita login saja pakai akun Google tersebut. Mungkin Bapak Ibu sambil menunggu penjelasan ringkas saya ini selesai, boleh sambil mengakses Kodular IO-nya sambil login seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat sebuah project baru. Create new project. Nanti kita membuat project baru dan kita beri nama project kita apa dengan nama aplikasi yang akan kita buat. Misalnya mata pelajaran yang kita ampu atau nama-nama yang lain. Lalu ada konfigurasi project. Ini kita skip saja Bapak Ibu, tidak perlu ada yang dirubah dari tema, Android-nya berapa, package name-nya berapa. Itu kita klik finish saja. Nanti kita lewati saja bagian ini. Karena tidak begitu berpengaruh. Nah, ini tampilan editornya. Tampilan editor dari Kodular. Nah, jadi sederhana Bapak Ibu. Nanti menu-menunya itu letaknya di sebelah kiri. Apa-apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam layar editor ini. Tinggal kita tarik saja. Dan pengaturannya ada di sebelah kanan untuk mengatur. Dan kalau kita ingin lebih lanjut dengan pemrograman, kita masuk nanti ke menu bloknya. Nah, menu yang kita gunakan Bapak Ibu untuk mengkonversi Google Sheets kita menjadi aplikasi Android adalah web viewer. Jadi web view ini Bapak Ibu ya yang kita gunakan. Cuma satu ini saja. Kita belajar satu dulu ke web view. Nanti pengembangannya Bapak Ibu silakan dilanjutkan. Nanti juga kalau misalnya ada yang lain, nanti saya bisa membagikan beberapa video saya yang pernah saya buat dan beberapa project yang pernah saya buat. Nah, jadi kita menggunakan web viewer. Ketika web viewer-nya kita pilih, nanti kita tarik dan kita drop ke dalam tampilan handphone ini, ke tampilan halaman editor aplikasi ini. Ketika itu sudah kita letakkan di halaman handphone ini, maka nanti di bagian kanan ini, di bagian komponen, ini kan kita menggunakan satu layar saja, screen satu. Maka akan muncul namanya web viewer. Ini tandanya web viewer sudah masuk ke dalam halaman pertama. Nah, jadi sama prinsipnya kayak Google Sheets tadi, ada banyak halaman kalau kita mau membuat. Nah, karena kita fokusnya ke web viewer, kita buat satu halaman saja. Nah, ini kita masukkan web viewer-nya dan nanti ada pengaturannya di sebelah kanan. Ada pengaturan tinggi dan lebar, nanti mau dibuat otomatis bisa menyesuaikan layar kita masing-masing atau dibuat berapa persentasenya, pikselnya bisa diatur di sini. Atau kita buat yang penuh. Nanti kita atur untuk mengatur tampilan dari web view-nya. Dan di bagian ini Bapak Ibu, home URL, di sinilah kita akan memasukkan link domain yang sudah kita publikasikan dari Google Sheets tadi. Jadi link Google Sheets tadi, domain dari Google Sheets tadi kita copy dan kita pastikan di halaman ini. Nanti ada pengaturan-pengaturannya bisa kita pilih atau kita hilangkan seperti tampilan scroll bar-nya, lalu zoom-nya apakah bisa di zoom atau tidak.
Kalau di Zoom sampai berapa persen, nah itu bisa kita atur. Jadi sangat sederhana Bapak Ibu pengaturannya. Masuk buat Kodular, masukkan web viewer, masukkan URL-nya. Jadi Bapak Ibu, nanti tinggal kita atur aplikasinya, kita masukkan logonya biar lebih profesional. Kalau nggak kita masukkan logo, logonya adalah logo Kodular default-nya. Nah, setelah jadi, tinggal kita ekspor Bapak Ibu. Tinggal kita ekspor dan kita download aplikasi Android-nya. Dan nanti ini kita install seperti biasa di handphone. Tentunya karena ini bukan dari Play Store ya Bapak Ibu, karena ini download sendiri, belum kita masukkan Play Store, ketika kita menginstal pasti akan ada notifikasi bahwa ini perlu izin terlebih dahulu dan kita harus membuka pengaturan di handphone kita untuk diperbolehkan untuk menginstal aplikasi dari luar Play Store. Itu harus kita perbolehkan. Tapi ini aman Bapak Ibu, karena aplikasi Kodular ini bisa masuk di Play Store jika kita menginginkannya. Dan kalau sudah masuk Play Store aman. Jadi hasil download dari Kodular ini aman, sangat banyak sekali. Bapak Ibu bisa bergabung ke dalam grup-grup yang ada di Facebook tentang Kodular. Banyak sekali aplikasi yang dikembangkan dari Kodular. Tinggal kita scan atau kita download, kita kopikan ke dalam handphone kita dan kita install seperti biasa. Itu sangat bisa Bapak Ibu. Tentunya harus sudah diizinkan Bapak Ibu ya di pengaturan kita. Karena kita menginstal aplikasi di luar Play Store. Nah, sangat singkat seperti itu Bapak Ibu untuk mengkonversi Google Sheet kita menjadi aplikasi Android. Sekarang kita akan sama-sama mempraktekannya. Baik, Bapak Ibu silakan memberikan komentar di kolom chat. Apakah Bapak Ibu ingin langsung mempraktekannya atau ingin mempelajari lebih dulu, silakan. Sambil saya akan melakukan share screen di dalam Google Chrome saya. Baik. Langsung praktik, langsung saja. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya semuanya ingin langsung mempraktekannya. Sudah dipraktekkan, berhasil. Wah, langkah cepat nih Pak Nurkolis ya. Sudah dipraktekkan, berhasil. Sudah berhasil di-download ya Pak Nurkolis ya. Oke, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan buka kembali proyek yang sudah kita kerjakan kemarin. Saya akan buka kembali sites.google.com. Mungkin saya pakai yang sudah jadi saja ya Bapak Ibu. Karena kalau yang kemarin kan untuk belajar itu hanya contoh-contohnya saja. Hanya satu halaman. Oke, kita sama-sama buka project Google Sheet yang sudah kita buat. Kita pastikan sudah kita preview itu dulu ya Bapak Ibu. Karena nanti tampilannya ini tampilan untuk aplikasi Android. Jadi nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau tampilan sudah pas, maka tampilan ini nanti yang sama di aplikasi Android kita. Oke, kita akan langsung mempublikasikannya. Ini punya saya sudah dipublikasikan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat saja situs yang dipublikasikan. Kita kembali ke halaman depan dulu. Oke, bagian link yang kita copy ini. Mau semuanya di copy sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu. Namun yang di depan tanda tanya ini juga nggak masalah. Karena ini sama saja. Nanti akan dialihkan ke halaman depannya. Baik Bapak Ibu, apakah Google Sheet Bapak Ibu sudah dipublikasikan dan sudah mendapatkan alamat Google Sheets-nya atau domainnya? Silakan Bapak Ibu memberikan komentarnya sebelum kita lanjut. Atau bagi yang belum, boleh memakai domain saya. Itu untuk mempraktekkan saja. Nanti nggak masalah ini Bapak Ibu gunakan untuk membuat aplikasinya. Silakan Bapak Ibu yang belum ada domainnya, boleh menggunakan punya saya. Jadi kalau yang sudah melakukan publikasi, langsung dapatkan domainnya. Oke. Jadi harus dipublikasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan alamat website-nya atau domain dari Google Sheet kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam Kodular. Kita ketikkan saja Bapak Ibu di Google. Dan kita pilih kodular.io. Atau langsung masuk kodular.io. Ini saya akan mengkopikan linknya di kolom chat Zoom. Bapak Ibu boleh klik link tersebut atau cari aja di Google Kodular. Sama saja Bapak Ibu.
Selanjutnya kita akan membuat aplikasi dengan cara klik Create Apps. Nah, tampilan saya ini adalah tampilan yang sudah login ya Bapak Ibu. Sepertinya saya akan logout terlebih dahulu. Nah, ketika kita baru pertama kali mengakses, maka kita diminta login. Kita opsional Bapak Ibu mau login menggunakan apa. Kalau saya sebagian besar untuk mengakses aplikasi-aplikasi menggunakan Google Bapak Ibu. Jadi kita login menggunakan Google. Kita klik logo G yang di kiri bawah ya Bapak Ibu ketika login. Dan kita pilih akun Google kita. Nah, ini akun Google ini belum pernah saya gunakan ya Bapak Ibu. Kalau yang saya gunakan yang tadi itu sudah memiliki beberapa project, maka tampilannya seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam menu project ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan belum ada project-nya. Oh, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya? Oh, sudah ada. Berarti yang tadi di link ini juga ternyata di akun Google yang ini. Ini adalah beberapa project yang saya miliki. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah berhasil login menggunakan kodularnya? Silakan komentarnya sebelum kita lanjut untuk membuat aplikasinya. Kita akan lihat view all project untuk melihat project-project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Diminta authorize, ya karena baru pertama kali pastinya kita diminta untuk menghubungkan akun Google kita dengan kodular. Jika sudah login Bapak Ibu, nanti akan masuk seperti tampilan yang saya ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini kita bisa kembali ke halaman home tadi yang di kodular dan kita klik kembali create apps. Pastikan sudah kita refresh dulu halamannya dan kita klik create apps-nya. Maka tampilannya nanti menjadi yang seperti ini, yang bagian kreatornya. Saya akan copy linknya untuk kreator dari kodularnya. Kalau ini tadi kan bagian project atau profil kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk kreatornya nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini beberapa project yang pernah saya buat seperti administrasi untuk mengisi administrasi guru, lalu ada scanan kehadiran dan lain sebagainya. Banyak yang bisa dibuat. Selanjutnya Bapak Ibu kita klik create project. Nah, disinilah kita memberikan namanya. Misalnya saya beri nama matematika SMP. Oh, harus pakai tanda garis bawah, tidak boleh pakai spasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik next. Untuk bagian ini konfigurasi project, ini kita lewati saja. Kalau mau diedit-edit warnanya boleh juga, namun ini dilewati saja nggak masalah. Lalu kita klik finish. Baik Bapak Ibu, apakah sudah ada yang tampilannya seperti tampilan saya? Halaman editor dari kodularnya? Boleh diberikan komentarnya di chat Zoom. Sebelum kita lanjut menggunakan web viewer. Oke, masih menyimak. Ada yang sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, di sebelah kiri inilah yang bisa kita masukkan ke dalam halaman kodular kita, halaman pengeditan kita. Nah, sangat banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut secara mandiri menggunakan tutorial-tutorial yang ada. Nah, yang saat ini kita fokusnya ke web view. Bapak Ibu, untuk bagian ini kan kita memiliki satu halaman ya Bapak Ibu, screen satu. Kita bisa menambahkan banyak halaman sebenarnya yang saling terhubung. Kita fokus ke satu halaman saja, maka nanti di sini akan ada tulisan screen satu. Ini kalau saya enaknya kita hilangkan saja Bapak Ibu. Nanti ketika kita membuka aplikasi akan muncul langsung tanpa ada bagian atas screen satunya. Tapi kalau mau dibiarkan boleh juga. Dengan melakukan pengaturan di kanan,
Misalnya di bagian judul ini kita rubah namanya menjadi Matematika SMP. Nah, maka tampilan di atas ini akan terubah ya Bapak Ibu. Di screen 1 kita scroll ke paling bawah. Di bagian titel atau judul kita berikan nama Matematika SMP. Nah, ini akan merubah. Kalau biar ada judulnya boleh juga. Kalau misalnya mau polosan Bapak Ibu, ini bisa kita hilangkan. Nah, jadi bersih seperti ini. Nah, kalau saya lebih suka yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi full nanti tampilan websitenya. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan cari dari tombol pencarian palettes ini adalah web view. Nah, kita ketik saja web view. Nah, inilah yang akan kita tarik. Kita tarik ke dalam halaman editornya. Nah, jadi ini sudah masuk ya Bapak Ibu web view-nya. Nih tandanya web view-nya sudah masuk. Oke, ini ada dari Bapak atau Ibu Faikun Niam. Setelah buat project, buat nama ya Bapak, dan jika ada konfigurasi dilewati saja atau klik finish. Maka nanti tampilannya akan menjadi tampilan seperti saya ini. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah berhasil menarik web view-nya untuk masuk ke dalam tampilan handphone ini? Ditandai dengan di bawah screen 1 ada web view. Oke. Nah, di sini ada pengaturan tinggi dan lebarnya. Kita buat fill saja Bapak Ibu, agar tampilannya penuh. Kita atur fill. Nah, disinilah kita mempastekan link yang kita dapat dari Google Sheet tadi. Nih, kita copy ulang, klik kanan, copy, di kodular kreatornya kita pastekan seperti ini. Nah, jadi mengakses nanti di halaman depan dari website kita. Scroll bar-nya ini boleh diaktifkan atau tidak sama zoom-nya. Yang penting visible-nya harus aktif. Kalau visible-nya nggak aktif, nggak muncul. Kalau saya biasanya untuk scroll bar sama zoom display-nya saya hilangkan. Tapi tetap bisa di zoom menggunakan 2 jari tanpa ada logo zoom-nya. Scroll bar ini tetap bisa di-scroll tanpa ada tampilan scroll bar-nya di pojok kanan sehingga layarnya akan penuh. Oke, sebenarnya sudah ya Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah jadi. Tinggal kita download saja. Namun agar lebih bagus lagi Bapak Ibu, kita bisa memberikan logo dari aplikasi kita. Nah, untuk memberikan logo kita bisa pilih dari menu pengaturan ini Bapak Ibu ya. Nah, nama aplikasinya juga bisa kita beri nama di sini. Kalau di depan tadi kan nama project. Nah, yang di sini adalah nama aplikasi. Matematika SMP. Nah, ikonnya ini kita upload terlebih dahulu logonya dengan menggunakan menu upload file. Lalu kita pilih upload asset. Saya akan gunakan logo yang kemarin Bapak Ibu. Yang ini. Nah, ini sudah masuk logonya. Kalau sudah masuk, kita klik X Bapak Ibu. Ini bagian untuk mengupload saja. Untuk menggunakannya kita kembali lagi ke menu icon tadi. Kita pilih tanda panahnya. Maka yang kita upload tadi ada di sini. Untuk uploadnya pakai upload file, menggunakannya di bagian ini Bapak Ibu. Maka aplikasi kita sudah punya nama, sudah punya icon. Pengaturan yang di bawah bisa kita abaikan. Dan pengaturan lainnya kita lewati saja, tidak masalah. Kalau sudah, kita klik menu X-nya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu dari Bapak Ibu. Saya review secara singkat. Kita masuk ke kodular, login, buat project, beri nama, konfigurasinya di skip, lalu kita atur bagian screen 1 di atas tadi, mau dimunculkan atau tidak. Kalau dimunculkan seperti ini, Matematika SMP, dengan kita rubah namanya di bagian judul atau title. Kalau mau dihilangkan agar tampilnya full screen, kita hilangkan title visible-nya. Lalu kita cari web viewer, dan kita drag and drop. Baru kita memberikan pengaturan di bagian web viewer. Tampilannya kita berikan tampilan penuh, fill, dan kita pastikan URL-nya. Di sini yang saya hilangkan scroll bar sama zoom-nya. Namun masih bisa di zoom, dan visible-nya ini harus terchecklist. Kalau tidak, maka hilang web viewer-nya. Oke, setelah itu kita berikan nama dan
logo dengan mengupload terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu kita klik ekspor. Klik ekspor dan kita pilih Android app atau APK. Kita pilih dan kita tunggu prosesnya selesai. Silakan Bapak Ibu project Bapak Ibu masing-masing boleh diekspor dan di-download, diinstal di handphonenya masing-masing untuk dicoba. Atau Bapak Ibu yang ingin mencoba menginstal aplikasi yang saya pakai, silakan mengunjungi link yang akan muncul setelah ini. Nah, maka akan muncul ya Bapak Ibu. Ini akan saya kopikan dan saya bagikan di kolom chat Zoom. Tentunya di handphone Bapak Ibu nanti kalau ada peringatan, Bapak Ibu harus merubah pengaturan untuk memperbolehkan penginstalan di luar Play Store. Untuk letaknya di pengaturan handphone kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Karena ini kalau dari luar Play Store pasti akan ada notifikasinya. Nah, atau kita download untuk tersimpan ke dalam handphone kita, dalam komputer kita dan nanti dikirim ke handphone bisa juga. Atau saya scan saja linknya pakai handphone. Nanti kita akan langsung terdownload dan kita install seperti biasa. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang sudah sampai mendownload project-nya dan mencoba menginstal sampai membukanya? Boleh Bapak Ibu memberikan komentarnya di kolom chat. Untuk Ibu Nurlia, untuk web viewer-nya, kita cari Bapak Ibu dari palet yang sebelah kiri ini, web view. Nanti kita pilih dan kita tarik ke tampilan handphone ini. Maka nanti akan ada pengaturan-pengaturannya. Untuk membagikan aplikasinya ke siswa bagaimana? Ini Ibu. Untuk membagikannya ke siswa, kita berikan link ini. Nanti siswa akan mendownloadnya. Nanti siswa akan mendownloadnya melalui handphonenya masing-masing. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah ada yang tertinggal Bapak Ibu? Kalau ada yang tertinggal mungkin saya akan ulangi secara singkat. Sepertinya kalau saya lihat di kolom chat ada Bapak atau Ibu Faikuniam. Setelah ganti titel. Titel ini tadi opsional Ibu. Mau diganti atau tidak nggak masalah. Mau ditampilkan atau dihilangkan boleh. Nah, ini web viewernya saya hapus dulu. Nah, tampilan awal saat kita memulai project seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk matematika SMP ini mau kita hilangkan atau kita tampilkan, pengaturannya ada di paling bawah. Screen satunya kita pilih. Kalau saya hilangkan saja Bapak Ibu, biar tampilannya full web viewernya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan web viewernya. Memasukkan web viewernya dari menu palet ini kita cari web viewer. Web viewer yang ini. Kita tarik saja ke bagian ini. Lalu kita atur full dan kita masukkan URL dari Google Sheet kita ke dalam home URL ini. Lalu pengaturan scroll bar sama zoom display-nya kita hilangkan agar tampilannya nanti bersih. Nah, yang satu ini jangan sampai tertinggal, visible. Kalau ini kita klik, nggak bisa di zoom nanti. Kadang kan kita membutuhkan zoom juga ketika kita mengakses aplikasi. Ini kita aktifkan. Lalu kita masuk menu pengaturan ya Bapak Ibu, berikan nama dan masukkan logo. Memasukkan logo kita pilih logonya dari sini. Kalau kita belum punya logo yang sudah kita upload dulu dari menu upload file. Kita upload asetnya, nanti kalau sudah selesai, kita tutup dan kita pilih kembali dari tanda panah ini. Jika sudah, tinggal kita ekspor Android APK. Dan sudah selesai untuk di-download ke dalam handphone kita. Mungkin saya akan bergabung lagi ke Zoom pakai handphone ya Bapak Ibu. Minta Mas Wicak untuk diterima yang dari handphone untuk share screen dari handphone saya, tampilan aplikasinya.
Oke, saya sudah bergabung di handphone. Minta diberikan akses screen ya, Mas Wicak. Nah, Bapak Ibu, jadi aplikasi tadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang di ini Matematika SMP ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya buka aplikasinya, maka langsung tampil webnya tadi seperti ini. Nah, jadi berbentuk aplikasi ketika kita buka langsung mengakses dari web viewer dari Google Sheet kita. Bisa kita buka menu-menu yang ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini di handphone. Sama dari menu preview yang ada di dalam pengeditan Google Sheets tadi. Nah, jadi cara kerjanya dan hasilnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kembangkan ya untuk penggunaan dari Google Sheet ini atau dari Kodular ini menggunakan Google Sheet menjadi tampilan yang lebih menarik lagi, itu bisa. Baik Bapak Ibu, apakah sudah berhasil untuk membuat web viewer-nya? Untuk memasukkannya ke dalam Play Store, tentunya di situ banyak atau prosesnya cukup panjang. Kita harus menjadi kreator terlebih dahulu atau menjadi developer di dalam Play Store dulu. Dan itu untuk menjadi developer di Play Store itu ada biaya tambahan ya, Bapak Ibu. Itu ada biayanya. Dan nanti kalau kita sudah disetujui, baru bisa kita mengupload aplikasi dengan berbagai syarat. Itu syaratnya cukup banyak. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan itunya tanpa menjadi developer, banyak Bapak Ibu ya jasa-jasa di luar sana yang memungkinkan kita untuk menitip mengupload aplikasi. Itu ada. Nanti Bapak Ibu boleh searching-searching di Google, di YouTube, itu banyak sekali jasa-jasa seperti itu. Tanpa kita harus menjadi developer ke dalam Play Store-nya. Untuk masuk ke HP, diekspor dulu ya Bapak Ibu, klik menu ekspor dan pilih Android. Nanti kita download aplikasinya melalui handphone, melalui link yang muncul. Kita buka dari browser di handphone kita, di Google Chrome-nya, atau kita scan QR code yang muncul, dan nanti akan terdownload aplikasinya. Kita lakukan instalasi seperti biasa. Pastikan kita sudah memberikan izin untuk menginstal aplikasi di Android. Maka nanti akan muncul aplikasi baru di handphone kita. Namanya Matematika SMP nih, atau sesuai yang Bapak Ibu masukkan. Nah, setelah itu tinggal kita install dan kita buka, maka tampilannya adalah sesuai dengan Google Sheet kita. Nah, langkah-langkahnya, cara kerjanya seperti itu. Iya, betul Pak Agus. Jadi memang harus dirubah dulu pengaturan di handphonenya untuk mendownload atau menginstal aplikasi di luar Play Store. Karena itu memang sudah standar keamanan di dalam handphone kita. Jadi harus kita atur dulu pengaturannya. Itu untuk pengaturannya itu sangat berbeda-beda. Biasanya kalau muncul blok gitu, nanti ada pengaturan, kita akan dialihkan ke halaman pengaturannya. Jadi memang seperti itu. Kalau mau aman ya memang harus kita upload ke dalam Play Store-nya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi langkah-langkah untuk merubah Google Sheet kita menjadi aplikasi Android. Dari kita mempublikasikannya, lalu kita mengakses Kodular, kita buat project baru, lalu kita masukkan web viewer, kita tarik web viewernya, dan kita lakukan pengaturan di bagian web viewer dengan memasukkan URL Google Sheet kita. Setelah itu tinggal kita ekspor dan kita download di handphone kita. Mungkin untuk penjelasan saya sementara cukup sampai di sini. Nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Namun sebelumnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Sakila.
Baik, terima kasih Bapak Nanang atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Langsung saja kami buka sesi pertanyaan atau diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini, atau Bapak Ibu terkendala sinyal, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat, nanti kami akan membacanya dan langsung dijawab oleh Bapak Nanang. Silahkan Bapak Ibu. Ada Bapak Zulbaili, silahkan yang raise hand. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, yang aplikasi yang Pak Nanang kirimkan tadi udah coba saya akses, tapi pada saat kan ada menu materi itu dan ada yang kelas maya itu. Nah, pada saat tampilan itu kan webnya tidak merespon itu. Kembalinya itu untuk ke tampilan pertama itu nggak muncul dia, Pak. Jadi itu gimana ya? Oke, Itu aja untuk tadi. tampilan ke halaman depan lagi Pak ya. Kalau kita klik kembali, sepertinya bakal keluar gitu ya Pak ya. Keluar dari aplikasi kalau kita klik kembali. Nah, jadi untuk menggunakan navigasi-navigasinya, kita mengikuti yang ada di dalam website tersebut. Kalau untuk kembali ke home, berarti dari sets yang ada tadi, itu kita klik menu home-nya, atau kita klik menu yang ada di sebelah kiri navigasinya ke halaman depan. Jadi kita menggunakan navigasi-navigasi yang ada di dalam website tersebut, bukan dari yang di aplikasinya. Karena di aplikasinya kan tadi nggak kita buat menu navigasinya kembali atau apa. Sebenarnya itu bisa dibuat, namun itu butuh waktu yang sangat lama ya Bapak Ibu, karena membuatnya di Kodular tadi. Jadi ketika kita membuat web viewer menjadi aplikasi, tetap menu navigasi untuk berpindah halaman, kembali ke halaman depan, dan lain sebagainya, masuk ke halaman-halaman tertentu menggunakan menu navigasi yang ada di dalam Google Set-nya. Karena di aplikasinya kan nggak ada navigasinya. Kalau kita menggunakan navigasi yang handphone, kita klik kembali, sepertinya itu akan keluar seperti itu. Jadi navigasi yang kita gunakan adalah tetap navigasi yang ada di dalam Google Set-nya, seperti yang kita atur kemarin di pertemuan yang kedua, membuat halaman, dan itu kan menjadi menu navigasi. Dari situlah kita mengakses untuk berpindah-pindah halamannya. Demikian Pak Agus. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak? Bagaimana Bapak Zulbaili? Silahkan ditanggapi, apakah sudah jelas? Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan atau yang raise hand, Bapak Kang Agus. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Nanang atas ilmunya ini. Saya udah coba install dan udah sampai di seperti ini Pak. Mungkin terlihat ya Pak ya. Ada logo di sini nih yang kecil. Ya, Pak. Nah, udah terinstall seperti ini. Tapi ketika saya klik gitu ya, ini minta login Google gimana ya Kang? Jadi maksudnya Gmail yang kita pakai akunnya atau gimana? Terima kasih. Oke. Ya, baik Pak. Nah, jadi memang ketika kita membuka aplikasi tersebut tergantung pengaturan di Google Set-nya. Saya akan menunjukkannya. Saya akan share screen di pengeditan dari Google Set-nya. Sudah muncul ya Pak ya. Nah, jadi pengaturan itu adanya di Google Sets-nya. Aplikasinya nggak perlu Bapak rubah lagi. Bapak tinggal membuka project Google Sets-nya, dan Bapak pastikan di bagian ini, bagikan kepada orang lain ini, di bagian tanda orang yang ada tanda plusnya ini. Nah, pastikan di bagian situs yang dipublikasikan ini statusnya adalah publik. Nah, pastikan. Karena kalau itu kita aturnya, ini kan saya pakai akun Belajar ID. Kalau saya pilih Kementerian Pendidikan, maka yang bisa mengaksesnya cuma orang yang menggunakan akun Belajar ID. Makanya harus login pakai Google. Nah, jadi kita pilih yang ininya yang publik. Nah, ketika itu sudah kita atur publik, siapa saja tanpa link
tanpa akun Google tetap bisa mengakses Google Sites kita. Jadi seperti itu, Pak. Pastikan pengaturannya di bagian ini sudah menjadi publik. Yang bawah, Pak, ya, situs yang dipublikasikan. Kalau ini adalah draft. Draft ini adalah halaman pengeditan Google Sites-nya. Ini dibatasi nggak apa-apa, karena cukup kita sendiri yang bisa mengeditnya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nanti Bapak silakan coba, dan nanti boleh diberikan tanggapannya apakah berhasil atau tidak. Demikian, Pak Agus. Baik, Bapak Agus, bagaimana? Bisa ditanggapi, apakah sudah jelas? Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Mufidah yang raise hand, silakan Ibu menyalakan audionya jika ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak Nanang untuk waktunya. Izin bertanya, ini aplikasi yang di Android-nya itu apakah ada batas waktunya atau long life begitu, kapan aja bisa dipakai? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan yang kedua, apabila di Google Site-nya itu ada perubahan atau revisi diedit gitu Pak, nah itu apakah bisa langsung otomatis kerubah juga di yang di aplikasi Android-nya? Oke, baik Ibu Mufidah Ayu. Jadi untuk di bagian penginstalan itu bebas Ibu, nggak ada batasannya gitu ya. Jadi masih menggunakan link yang kita ekspor dari modularnya tadi. Nah, misalnya itu nanti ada masalah, kita ekspor ulang saja gitu. Tapi sepertinya menggunakan link yang sama itu tetap bisa. Atau nanti ketika itu sudah kita download, nah kita membagikannya kepada orang lain, aplikasinya tersebut langsung dikirim juga bisa. Jadi yang sudah terinstal pun ke dalam handphone kita itu nggak ada batasan waktunya, itu masih terus aktif seperti itu. Dan ketika kita melakukan pengeditan di Google Sites-nya, ada update, nambah materi, nambah halaman, maka yang di aplikasi tadi juga akan berubah sesuai update yang di Google Sites. Jadi kita merubahnya semuanya di Google Sites, aplikasinya nggak perlu update. Aplikasinya tetaplah yang tadi, maka isinya juga akan mengikuti, karena itu kan sistemnya online. Kita itu online ya Bapak Ibu ya, aplikasi yang download tadi terbuka, halaman Google Sites kita itu harus terhubung dengan internet, karena itu sistemnya adalah web viewer, jadinya akan mengikuti update yang ada dalam Google Sites-nya. Jadi seperti itu Ibu. Baik, selanjutnya Pak ya. Oke, Ibu baik, Nurlia Fitriani, silakan menghidupkan audionya jika ingin bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, saya masih bingung ini untuk web viewer-nya masih belum berhasil. Itu satu. Tadi kayaknya ngeliatin Pak Nanang gampang banget, tinggal menarik, tapi saya udah coba-coba diketik juga nggak bisa. Apakah itu dari harus nge-link ke ininya dulu, ke setnya dulu, atau tidak perlu? Kemudian yang kedua, di di creator itu saya lihat ada ekspor. Nah, itu ada pilihan Android APK atau Android apa itu harus kita pilih atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu. Ya, saya akan tunjukkan di bagian web viewer-nya. Salah. Nah, jadi ketika ini saya hapus dulu saja web viewer-nya. Nah, pertama kali kan kita tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak mau repot, ini biarkan saja ada sesuai bawaannya. Nah, di sebelah sini sebenarnya banyak sekali menu-menunya, Ibu. Kita bisa mencari satu persatu kalau nggak ketemu gitu ya. Di bagian mana web viewer-nya itu. Nah, kalau kita cari satu persatu kan agak panjang ya, Bapak Ibu, agak repot gitu ya. Di bagian mana web viewer-nya. Kita cari dari menu pencarian, cari saja web, WEB gitu. Nah, maka akan muncul 3 jenis ini. Ini web, sama web viewer. Nah, web viewer inilah yang kita klik dan kita geser ke sini. Nah, jadi seperti itu aja, Bu. Sangat sederhana. Mungkin tinggal pencariannya saja di sini. Mau kita cari satu persatu, boleh juga nih, tapi sangat panjang. Di sebelah mana web viewer-nya? Kita cari saja. Nah, kalau untuk menu ekspor ini, kita pilihnya yang Android apps ini, yang formatnya APK untuk terinstall. Kalau Android apps bundle ini nggak perlu kita pilih, ini untuk, kalau nggak salah ini project ini nanti bisa dibagikan ke orang lain gitu ya. Nah, itu nanti seperti itu.
Kalau yang bisa terinstall, kita memilihnya yang Android apps-nya. Jadi seperti itu, Bu. Kita cari saja dari pencarian web viewer, kita tarik, lalu kita masukkan URL-nya di bagian ini, URL dari Google Sites tadi. Kita pastikan sini, pengaturannya kita penuhkan. Kalau saya, dua ini yang saya hilangkan. Yang visible sama zoom enable-nya masih ada. Selanjutnya diekspor dalam Android APK. Nah, seperti ini. Seperti itu, Ibu. Mungkin penjelasan ini, kalau nanti masih ada masalah, nanti saya akan berikan tutorial yang ada di YouTube saya. Atau nanti ini kan ada rekamannya, bisa Ibu ulang-ulang lagi. Demikian sementara, Mbak Sakila. Nah, tapi ini Pak, bedanya saya dengan di tadi layar Bapak, ketika Bapak pencet searching itu ya, itu keluar banyak. Nah, kalau di saya nggak keluar sama sekali. Mungkin boleh Ibu fotokan nanti ya, dan kita atau dikirimkan japri ke saya atau grup, atau sekarang boleh Ibu sambil kita mendengar pertanyaan yang lain, nanti sambil saya lihat seperti apa tampilannya gitu Ibu. Baik, makasih Pak. Baik, langsung saja Bapak untuk pertanyaan di kolom chat bisa langsung dijawab. Oke, baik. Saya akan coba dari atas, mana tahu ada yang belum terjawab saat presentasi tadi. Oke, web viewer, cara membuat web viewer sudah terjawab. Untuk membagikan aplikasinya ke siswa, tadi ya Bapak Ibu, melalui link yang muncul, atau kita download dulu, baru kita bagikan ke siswa kita lewat WA atau yang lainnya, atau kita upload dulu ke Google Drive, dan nanti dibagikan lagi. Jadi banyak teknik untuk membagikannya. Atau kalau mau yang lebih aman, ya kita upload ke Play Store. Kita mendaftar sebagai developer atau menggunakan jasa upload di Play Store. Oke, apakah ada tutorialnya di YouTube? Sangat banyak Bapak Ibu tutorialnya di YouTube. Kalau yang di channel saya kebetulan ada juga. Nanti Bapak Ibu bisa saya bagikan melalui grup. Udah diinstal, terblok, oh, sudah terjawab tadi. Masalah tenggang waktu sudah. Untuk Bapak Nurkozin, untuk mengupdate APK yang sudah kita ekspor bagaimana? Kalau di Play Store kan ada notifikasi dari developer. Kalau Kodular ini, oke, tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu. Jadi aplikasinya cukup satu itu saja. Kita mengupdate-nya untuk mengedit konten-kontennya melalui Google Sites kita. Jadi semua yang kita edit dalam Google Sites, perubahan-perubahan yang ada, baik halaman, baik konten, dan lain sebagainya, itu di Google Sites. Ya. Dan nanti akan otomatis masuk ke dalam yang di domain yang kita akses melalui web viewer yang sudah diinstal tadi. Akan mengikuti update-nya. Kalau Pak Nurkozin untuk iOS, kalau iOS, nah karena tadi adalah aplikasi Android ya. Kalau iOS kayaknya di Kodular tadi nggak ada. Jadi kalau iOS sebenarnya kita harus menggunakan platform yang lain. Platform yang lain, kalau iOS karena saya bukan penggunanya, jadi saya nggak pernah mengeksplornya. Mungkin nanti bisa sama-sama kita cari ya, Pak Nurkozin, untuk membuat aplikasi web viewer untuk iOS. Kalau dulu kelas ini kan pernah juga masalah website menjadi aplikasi Android, dulu memakai app Geyser. Nah, mungkin di sana ada kalau nggak salah untuk iOS. Nanti boleh dicek. Namanya app Geyser, online juga untuk membuatnya. Kalau tidak pakai aplikasi hanya bagian linknya, apakah sudah bisa untuk pembelajaran? Sudah sangat bisa, Ibu. Jadi ketika kita sudah mempublikasikan dari Google Sites tadi, maka sudah dapat domain. Link itu saja yang kita bagikan sudah bisa. Nanti siswa kita membukanya lewat link tersebut melalui browser di handphonenya masing-masing. Nah, ketika kita merubah ini menjadi sebuah aplikasi kan akan menjadi nilai tambah, menjadi nilai lebih bagi kita gitu ya. Oh, ternyata kita punya aplikasi Android gitu kan, yang isinya adalah web viewer dari Google Sites tadi. Dan di aplikasi tersebut sebenarnya masih bisa kita modif-modif.
kita modif dengan tampilan-tampilan yang profesional, dengan memberikan menu-menu di Google Sheets-nya, tetapi dikasih link ke dalam Google Sheets-nya. Misalnya kita bisa membuatnya tampilan seperti Bapak Ibu. Di depan tampilan home, kita buat menu tujuan pembelajaran, kita buat menu materi, kita buat menu penilaian, dan lain sebagainya. Tapi dari masing-masing menu tadi, itu kita linkkan ke setiap halaman di Google Sheets-nya. Misalnya bagian materi, ketika klik menu materi yang ada di aplikasinya, linknya adalah link Google Sheets di materinya. Boleh seperti itu. Nah, tapi itu kan tekniknya berbeda. Karena yang kita praktekkan tadi kan yang sederhana. Nantinya Bapak Ibu bisa mengembangkannya karena banyak sekali tutorial-tutorial tentang Kodular ini dan aplikasi yang dihasilkan dari Kodular ini sudah sangat banyak. Jadi ada nilai lebihnya kalau itu menjadi sebuah aplikasi pembelajaran. Nah, dari Pak Anton Abdullah, kalau untuk developer, saya lupa Bapak ya, untuk nominalnya berapa. Mungkin sekitar, kalau nggak 250, 750 gitu, antara dua itu. Nah, kalau untuk kita bisa menumpang upload, saya belum pernah sebenarnya Pak ya untuk menguploadnya. Tapi kalau di YouTube, di Facebook, di grup Kodular ini, itu banyak yang menawarkan jasa upload. Dan rata-rata yang saya baca jasa upload ke Play Store-nya itu sekitar 75.000. Tergantung orang yang menyediakan jasa tersebut. Nanti bisa Bapak Ibu boleh bergabung tuh di Facebook grup Kodular Indonesia atau Kodular yang lainnya. Ibu Faikuniam atau Bapak, saya barusan sharing Kodular milik saya kok error. Oke, berarti kalau link Kodular seperti itu, Bapak bisa ekspor kembali dan Bapak download lagi biar lebih aman. Karena nggak mau diupload di Play Store, mungkin Bapak aplikasi tadi diupload saja ke Google Drive. Nanti membagikannya kepada murid kita atau yang lainnya itu dari link Google Drive-nya, atau kita bagikan langsung lewat WA, mengupload dokumen. Bisa nggak ya untuk mengirim aplikasi di WA? Saya lupa juga itu. Nanti kita pastikan. Kalau bisa kita kirim lewat WA atau kita upload ke Drive saja biar aman, biar nggak time out. Mungkin link downloadnya ada yang dari Kodularnya sudah habis masa waktunya. Harus klik ekspor ulang. Nah, tampilan dari Ibu Faikuniam, kosong ya Ibu ya, tampilannya seperti itu. Mungkin perlu di-refresh dulu Ibu tampilannya. Nanti ketika sudah di-refresh, nggak ada berarti mungkin faktor jaringan atau apa. Atau coba berpindah perangkat, seperti kalau ini kan nggak masalah. Kalau tanpa pencarian tadi muncul atau tidak, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Lalu dari Ibu Endang, nama aplikasi dan logo. Oke, nama aplikasi dan logo saya tampilkan secara singkat. Nama aplikasi dan logo kita mengaturnya dari menu ini Bapak Ibu ya. Dari menu gigi roda ini, pengaturan ini. Nah, disinilah kita masukkan nama dan disinilah kita masukkan icon. Kita upload terlebih dahulu ikonnya. Kita upload dari pencarian, nanti kita tutup, kita memilihnya dari tanda panah kecil ini. Baru kita ekspor dan kita download. Lalu, apakah aplikasi ini siswa bisa upload tugasnya? Nah, tergantung dari halaman yang ada di dalam Google Sheets-nya. Kalau dalam Google Sheets-nya itu kita sediakan Google Formulir yang di dalamnya ada tempat untuk mengupload tugas dan sebagainya, maka itu juga akan terbuka ketika kita jadikan web viewer-nya dan itu mereka bisa tetap mengakses Google Formulirnya. Misalnya dibagikan dengan dipendekkan apa bisa linknya, bisa saja. Linknya tadi kan sudah ada yang di Kodular ya, misalnya mau kita upload ke dalam, kita download dulu, terus aplikasinya kita bagikan atau kita upload dulu ke Play Store, bagikan ke Google Drive, link drive-nya itu bisa dipendekkan, bisa juga pakai bit.ly atau gigi.gg dan lain sebagainya. Oke, Ibu Nurlia Fitriani, sebenarnya masalahnya sudah terselesaikan. Bisa Ibu atau Bapak Faikuniam, bisa kita bagikan yang sudah kita download. Nah, ini sudah berhasil ya, Bapak. Oke. Ini yang MTS-ku Balai Kambang. Ini ya, Bapak ya, aplikasinya. Oke.
yang dibagikan yang dari downloadnya tadi, dari hasil downloadnya yang sebelum kita install. Kan itu akan tersimpan di dalam file explorer kita atau file manager kita. Kita membagikannya dari sana. Jadi seperti itu. Oke Mbak Sakila, sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab yang ada di kolom chat. Mungkin nanti kalau ada yang terlewat bisa kita lanjutkan di grup WA ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Nanang atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa berdiskusi secara langsung bersama Bapak Nanang melalui WhatsApp group. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya di sana terkait tentang materi yang sudah disampaikan atau kendala yang Bapak Ibu alami. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang terlambat bergabung atau berhalangan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami akan mengirimkan rekamannya melalui WhatsApp group dan kami kirimkan materinya. Dan Bapak Ibu bisa mempelajari kembali step by step-nya. Baik, untuk pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan terakhir Bapak Ibu melalui WhatsApp group. Dan Bapak Ibu bisa melanjutkan 2 hari ke depan melalui WhatsApp group. Dan terima kasih kami cukupkan. Terima kasih Bapak Nanang, Sriyadi SPDGR, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan kami cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Guru Inspiratif Indonesia.